Kamu pernah gak merasakan lagu yang tiba-tiba terlintas di pikiran, sampai-sampai kau bingung kenapa lagu itu bisa menyengat di kepalamu? Misalnya, di tengah kesibukan, saat kamu berusaha fokus pada pekerjaan, melodi yang entah dari mana itu tiba-tiba muncul, membuatmu jadi melamun sambil menyanyi pelan di dalam hati. Rasanya kayak ketempelan gitu, kan? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang harus berurusan dengan hal konyol ini? Coba. Sekarang, mari kita beranjak lebih dalam. Kenapa sih lagu-lagu tertentu bisa begitu sulit untuk ditepis dari pikiran kita? Apakah ada sesuatu yang lebih dalam di balik fenomena ini? Kita akan mulai menjelajahi ini semua di chapter pertama, yang pastinya menarik untuk dibahas. Chapter 1, Mengapa Otak Menyuka Melodi yang Sama? Ketika kamu mendengar lagu yang familiar, langsung terbayang nostalgia seru di dalam benak. Memori masa lalu seringkali berputar-putar di seputar lagu-lagu yang kamu dengar. Tapi kenapa sih hal ini bisa terjadi? Sederhana saja, otak kita dirancang untuk mengasosiasikan suara dengan kenangan. Misalnya, saat kamu masih kecil dan bernyanyi bersama keluarga dalam mobil menuju pantai, lagu yang kamu dengar saat itu bisa jadi bumerang emosional di kepala. Inilah kenapa kita kadang terjebak dalam putaran melodi yang sama, merasakan hal yang sama berulang kali, meski waktu sudah berlalu. Apalagi, ada unsur repetisi yang membuat lagu semakin melekat. Setiap kali kita mendengarnya, otak mengeluarkan dopamin, hormon bahagia yang membuat kita kembali ingin mendengar itu. Ironisnya, kita sering melarikan diri dari pengalaman penuh emosi, malah terperangkap dalam ritme yang sama. Mau mendengarkan radio atau streaming lagu yang baru, malah kembali pada lagu yang sama. Lalu, apakah belanja pilihan membuat kita lebih bebas, atau malah lebih terkurung? Ini baru awal dari pola yang harus kita teliti lebih lanjut. Chapter 2, Ritme dan Afeksi yang Menyatu. Tak bisa dipungkiri, kita terhubung dengan lagu-lagu bukan hanya karena melodinya, namun juga pesan yang tersembunyi di balik liriknya. Lagu-lagu tertentu mampu menggugah emosi kita, membangkitkan kenangan, atau bahkan mengingatkan kita pada seseorang. Gampangnya, ketika mendengar lagu romantis, kita bisa terbayang orang tersayang, dan saat itu juga perasaan lama mengalir kembali. Apakah kamu pernah tiba-tiba teringat mantan saat mendengar lagu cinta yang pernah kalian dengar bersama? Nah, itulah kekuatan musik. Ketika kita mendengarkan sesuatu lebih dari sekali, respons emosional kita terhadap lagu itu semakin dalam. Otak kita akan mengingat gabungan antara melodinya dan pengalaman saat mendengarkannya. Bebas dari hitungan tahun, afeksi yang kita rasakan bisa kembali hadir. Tak heran kalau kamu masih menemui lagu lama yang membekas di hati, hanya satu nada saja bisa membangkitkan rindu yang telah lama terpendam. Chapter 3, Fenomena Earworm yang Menyusup. Salah satu istilah yang sering kita dengar adalah earworm, atau lagu yang terjebak di kepala, tak mau pergi, dan terus berputar dalam pikiran. Kamu pasti pernah mengalaminya, kan? Lagu yang kecil, lirik yang mudah diingat, dan entah kenapa, rasanya pengen dinyanyikan sampai puas. Hal ini terjadi karena elemen tertentu dari lagu, ritme, melodi, atau kombinasi keduanya. Mungkin kamu merasa itu hal remeh, tetapi jahitan di baliknya sangat kompleks. Ketika otak kita berulang kali mendengar lagu yang sama, bagian tertentu dari memori jangka pendek kita yang menyimpan melodi sedang diaktifkan. Suara dan lirik saling bermain dalam benak, menciptakan momen yang sulit untuk dilupakan. Siapa yang bisa tahan melawan godaan dari lagu yang terus berputar, bahkan ketika pun kamu merasa risih? Mungkin kita bisa belajar, beberapa hal itu, ingin kita hapus, tapi tetap teringat. Apa ini kebaikan atau kesalahan? Chapter 4, Kenangan yang terhubung dengan melodi.
Setiap melodi menimbulkan kenangan, itu sudah hukum yang tak tertulis. Apakah kamu ingat lagu yang istimewa yang hadir saat peristiwa berharga dalam hidupmu? Momen spesial seperti pernikahan, ulang tahun, atau sekadar kumpul-kumpul bersama sahabat? Tentunya, ketika mendengar lagu itu, emosi serupa akan kembali membanjiri. Di sini, kekuatan musik disatupadukan dengan perjalanan hidup kita. Lagu bukan sekadar suara, tetapi menjadi perjalanan imajiner yang mengajak kita memutar balik kenangan. Ini sebabnya kenangan bisa terhubung kuat dengan musik. Ada yang berkait pada bahagia, menyedihkan, atau nostalgia. Dan ketika itu terjadi, siapa yang bisa melupakan melodi di baliknya? Ternyata, terkadang, jauh lebih mudah untuk memahami kenangan dengan kembali mendengar lagu yang berkaitan. Dengan cara ini, kita bisa teringat, sekaligus merelakan hal-hal yang harusnya sudah kita lupakan. Chapter 5, Musik dan Psikologi Manusia. Tahukah kamu bahwa musik bisa mempengaruhi mood dan kesehatan mental kita? Dari suasana hati yang gembira sampai kesedihan yang mendalam, kita bisa merasakannya hanya dengan mendengar secuil nada. Penelitian menunjukkan, terkadang kita pun menggunakan musik sebagai cara untuk cope dengan perasaan yang kita alami. Kita jadi lebih tenggelam dalam melodi dan lirik, membiarkan kesedihan atau kebahagiaan itu mengalir bersama nada. Kekuatan ini tampaknya jadi yang terkuat dalam melawan kenyataan. Namun, ironisnya, kita sering terjebak dalam pola mendengar lagu yang sama, bahkan ketika kita tahu lagu itu bisa bikin kita semakin down. Apa kita bukan lebih pintar untuk memilih musik yang membangkitkan semangat bukan? Kenyataannya, banyak yang tetap memilih untuk terjebak. Otak manusia memang aneh. Hal ini menunjukkan kebiasaan buruk yang sering kita buat. Melodi bisa menghibur, tetapi saat kita terjebak, kita mulai menilai kembali mana yang baik untuk kita. Jadi, bagaimana bisa kita memanfaatkan kekuatan musik itu tanpa terperangkap? Jika ada yang ingin kamu bahas lebih jauh, kunjungi Memoria untuk menyelami lebih banyak cerita menarik. Karena setiap hal punya asal.